Permohonan kasasi Garuda Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ditolak Mahkamah Agung. Permohonan kasasi ini terkait kasus mitra penjualan tiket. Akibatnya Garuda disebut melanggar persaingan usaha dalam pemilihan penjualan tiket dan dihukum denda 1 miliar rupiah. Bukan hanya itu, Garuda Indonesia juga bisa diganjar denda keterlambatan 2% per bulan jika terlambat membayar. Kasus ini bermula dari Garuda Indonesia yang disebut menutup akses saluran distribusi penjualan langsung tiket murah ke berbagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU. Garuda hanya menjual tiket pesawat untuk umroh hanya kepada 6 PPIU yang disebut wholesale. PPIU yang ditunjuk oleh Garuda Indonesia diantaranya Smart Umroh, Maktur, NRA, hingga Pesona Mozaik. Tak mau kalah dari mafia, Kementerian Perdagangan bakal membekukan izin usaha minyak goreng pada mereka yang terbukti bersalah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menegaskan tidak menutup kemungkinan Kemendak akan mencabut izin usahanya. Saat ini Kemendak telah menyerahkan penanganan kasus karut-marut mafia minyak goreng itu kepada kepolisian. Sejumlah nama pun akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan ada 3 target nama yang akan diumumkan pada 21 Maret 2022. Lutfi mengklaim kebijakan pemerintah yang digulirkan sejak awal Februari dinilai berhasil karena menurunkan harga minyak di pasaran. Namun ada 2 alasan mengapa kini terjadi kelangkaan minyak goreng, yaitu sektor industri yang meraup keuntungan dari minyak domestic market obligation dan penimbunan minyak goreng murah yang dijual dengan harga sangat tinggi. Bukan hanya krisis minyak goreng, kelangkaan kedelai dan tingginya harga jual juga masih menghantui. Perajin tahu dan tempe pun menagih janji pemerintah yang akan memberikan subsidi harga kedelai. Data sistem pemantauan pasar dari Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan menunjukkan harga kedelai impor sudah bertengger di Rp13.600 per kilogram. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Aib Syarifuddin menyatakan, pemerintah berjanji akan memberikan subsidi Rp1.000 per kilogram. Namun hingga saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah. Usai mengurungkan niat menjadi calon investor utama proyek Ibu Kota Negara Nusantara, SoftBank memilih Sumatera Barat sebagai tempat berlabuh dana investasinya. Representatif Director and Chairman SoftBank, Ken Miyauchi, menyatakan pemindahan ini menjadi langkah founder SoftBank, Masayoshi Son. Namun, tak disebutkan lebih detail apa yang menjadi alasan SoftBank memilih Sumatera Barat. Miyauchi menyebutkan bahwa SoftBank mundur sebagai investor proyek Ibu Kota Baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, lantaran faktor tingkat pengembalian investasi atau return of investment. Namun SoftBank berjanji akan tetap melanjutkan investasi pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia. Harga minyak dunia kembali melanjutkan rebound setelah Uni Eropa akan bergabung dengan Amerika Serikat dalam embargo minyak Rusia. Di sisi lain, produksi minyak dari Arab Saudi terancam terganggu oleh akibat serangan kelompok Houthi di fasilitas minyak. Kelompok Houthi Yaman diduga bersekutu dengan Iran, sehingga menyebabkan penurunan produksi sementara pada kilang Saudi Aramco. Hal itu semakin mengangkat harga minyak dunia. Minyak jenis Brent bertahan pada level $111 Amerika per barel, sementara minyak jenis WTI berada di level $108 Amerika per barel. Diketahui pada pekan ini pemerintah Uni Eropa akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membicarakan sanksi yang lebih luas kepada Rusia, di antaranya embargo minyak Rusia.